Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja ya. Dan pastinya I hope that all of you will be always healthy and happy. Nah, selamat datang di Bimbel Lavender. Hari ini sama kakak lagi. My name is Kameiva. I teach English dan hari ini kita akan memulai pembahasan tentang TO literasi bahasa Inggris. Oke, udah siap semuanya? Yuk kita simak ya pembahasannya ya. Oke, seperti yang telah diketahui bersama untuk tahun kedua dari SNBT kali ini masih menggunakan soal-soal reading ya. Jadi jangan bosen-bosen, jangan malas-malas untuk membaca dan memperbanyak vocabularies karena salah satu ciri dari soal literasi adalah banyaknya similarity atau persamaan kata. Oke. Nah, untuk pembahasan TO kali ini, as usual, artinya seperti biasa, ada beberapa teks yang akan menemani kita ya, teman-teman ya. Jadi, ada beberapa teks yang mencakup beberapa soal ya. Jadi, fokuslah ke soal dulu, baru kemudian kalian langsung cari jawabannya di dalam teks tersebut. Oke, kita mulai ya. Yuk, check it out. Nah, kita lihat dulu dari teks yang pertama, ada di situ tentang liquefaction ya, di mana di sini adalah sebuah fenomena in which the strength and stiffness of a soil is reduced by earthquake shaking or other rapid loading. Nah, ini adalah suatu fenomena di mana ketika terjadi ya akan menyebabkan berkurangnya apa tuh kekuatan dan stiffness itu kekakuan ya atau ketebalan tanah ya karena terjadinya gempa bumi. Bayangin deh kalau lagi gempa tanah yang tadinya datar ya kan dalamnya itu ada gesekan atau pergeseran pasti terjadi perubahan pada tanahnya ya. Nah, liquefaction and related phenomena have been responsible for tremendous amount of damage in historical earthquakes around the world. Liquefactions occurs in saturated soils, that is, soils in which the space between individual particles is completely filled with water. Jadi tanah yang tadi ya yang kita pijak nih itu dipenuhi oleh air. Coba kalau misalnya nih kebayang nggak tanah yang lagi kita pijak tapi bawahnya itu banyak airnya, kan pasti akan berbeda ya. Mungkin kita bakal bilang, oh tanahnya tuh jadi lebih gembur atau mungkin cenderung lembek ya. Nah, makanya itulah yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan liquefaction. Nah, this water exert a pressure on the soil particles that influence how tightly the particles themselves are pressed together. Seberapa ketat partikel-partikel yang di dalam tanah tadi itu ditekan secara bersamaan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian earthquake itu terjadi. The water pressure is relatively low. Namun demikian, earthquake shaking can cause the water pressure to increase to the point where the soil particles can readily move with respect to each other ya. Jadi akhirnya karena tadinya ada pergesekan, ada pergerakan di tanah ya kan. Kemudian tanahnya tadi lama-lama makin terkikis ya teman-teman ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya liquefaction. Earthquake sendiri yang shaking often triggers this increase in water pressure but construction related activities such as blasting can also cause an increase in water pressure. When liquefactions occur, jadi jika ini terjadi, maka the strength of the soil decrease. Nah, ayo masih inget nggak arti kata decrease apa ya? Oke, betul ya. Jadi kalau decrease itu menurun, kalau increase itu naik. Good job ya. Jadi yang di sini dikatakan bahwa ketika terjadinya liquefaction tadi ya, fenomena liquefaction tadi, maka kekuatan tanahnya ini akan lama-lama menurun. Kemudian, the ability of the soil deposit to support foundations for buildings and bridge is reduced. Boleh kita bayangin sama-sama, bayangin di atas tanah dibangun jembatan, gedung, tapi bawahnya itu sendiri lama-lama nggak kuat menopang bangunan di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi?
Oke, betul ya. Jadi, yang akan terjadi adalah bangunan yang di atasnya kemungkinan bisa hancur karena tanah yang menopang tadi nggak kuat seperti dulu ya, karena adanya tadi pergeseran, terus tanahnya yang mulai menipis, menurun karena banyaknya air yang ada di bawah tanah tersendiri ya. Nah, terus di sini dibilang lagi, liquefied soil also exerts higher pressure on retaining walls, which are prone or tilt or slide. Jadi memang kalau tanah udah kena air lama-lama jadi prone, jadi rawan ya. Jadi rawan apa? Rawan longsor ya kan. Kemudian bangunan-bangunan di atasnya juga rawan ambruk ya, hancur dan lain sebagainya. This movement can cause settlement of the retained soil and destruction of structures on the ground surface. Increased water pressure can also trigger landslide and cause the collapse of dam. Nah, dari soal yang tadi tentang liquefaction dapat kita simpulkan bahwa teks ini membahas tentang fenomena alam, salah satunya adalah liquefaction itu sendiri yang merupakan fenomena yang terjadi karena adanya air yang berada di dalam tanah yang kemudian pelan-pelan tapi pasti mengikis atau menurunkan tingkat ketahanan dari tanah itu sendiri ya. Nah, di soal nomor satu kita lihat ya. Which of the following statement is true? Berarti kita harus cari ini dari pilihan A sampai E itu mana sih yang benar ya? Kalau yang A, liquefaction is more destructive than earthquake. Yang B, liquefaction terjadi in saturated soil. C, liquefaction soil exert less pressure on retaining walls ya. Liquefaction is the only natural disaster responsible for tremendous damage, and E, increased water pressure can also trigger earthquake. Nah, tadi kita sudah lihat sama-sama ya. Apakah A, liquefaction itu lebih berat kerusakannya daripada earthquake? Nah, tadi kan kita udah ketahui bersama ya teman-teman ya dari yang sudah kakak translate ya buat kalian bahwa yang namanya liquefaction itu terjadinya pergeseran ya kan karena di tanahnya itu sendiri ada air yang ketika tekanannya meningkat akhirnya tanahnya lama-lama menurun ya bisa menyebabkan tanah longsor. Yang A ini masih kurang tepat. Kalau yang B gimana? Ya, itu ada di teks ya. Liquefaction occurs in saturated soil. Itu bisa banget nih kalian temukan. Ayo di paragraf berapa? Ingat nggak? Paragraf kedua ya. Liquefactions occur in saturated soil. So, kalau ditanya statement mana yang benar, maka jawaban B adalah yang paling tepat. Lanjut ya, kita ke teks kedua. Nah, kita diminta nih sama si autornya, kira-kira apa sih yang memotivasi si penulis ini kok nulis tentang liquefaction seperti ini. Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa A, people have sufficient knowledge about liquefaction. Karena orang-orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang liquefaction itu sendiri. Apakah benar? Kita lihat dulu yang B. People have understanding about the differences between liquefaction and earthquake. Orang sudah paham benar, sudah mengerti perbedaan antara liquefaction sama earthquake itu sendiri. Atau kayak C, people need to improve their knowledge about natural disaster. Nah, kayaknya kalau yang C ini terlalu general ya, gitu. Kalau yang D, people do not need information about the natural disaster. Nah, I think it's a big no, big wrong ya. Kenapa kakak bilang gitu? Karena kita tuh perlu tahu ya jenis-jenis bencana alam, apa yang menyebabkannya. Many people say lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan. Jadi lebih baik kita tahu. Jadi andaikan sesuatu itu terjadi, kita paling tidak bisa melihat tanda-tandanya atau kita bisa meminimalisir kerugian ataupun kerusakan yang terjadi ya. Kalau yang echo, there is no much information about the liquefaction. Nah, biasanya kenapa seorang penulis itu membuka atau menyampaikan perihal lewat tulisannya itu karena dia menyadari hal tersebut belum banyak diketahui oleh orang banyak ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang
echo ya teman-teman ya. There is no much information about liquefaction itu sendiri ya. Jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa liquefaction itu memang benar adanya dan terjadi karena adanya gempa bumi dan pergeseran tanah tadi ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi. Liquefaction is completely dependent from earthquake. So what is the author's intention towards the statement? Nah, pasti pernah dengar dong kata intention ya. Intention itu berarti apa sih tujuan, niat ya kalau pakai bahasa kita sehari-hari. Apa sih tujuannya si penulis ini memberikan statement atau memberikan pernyataan tentang bahwa si liquefaction ini ternyata sangat tergantung pada earthquake itu sendiri. Nah, dari teks kan tadi sudah kita sempat bahas ya bahwa likuifaksi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan air ya. Ketika tekanan air itu terlalu besar, kemudian terjadi di sebuah tanah, akibatnya apa? Akibatnya menjadi pengikisan tanah dan tanah tersebut bisa longsor. Dan akibat yang berbahaya bagi manusia, bangunan ataupun gedung, jembatan, sarana dan prasarana yang ada di atasnya bisa-bisa ikutan rusak atau hancur gitu ya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang echo ya. Kita cek ya jawaban A ya. Kalau misalnya kenapa bisa sih jawabannya? Nah, kita cek satu-satu deh, oke. Yang A atau A, to exemplify some natural phenomenon. Untuk mencontohkan beberapa fenomena alam. Betul, banyak sekali fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Tapi untuk niat atau tujuan dari penulis biasanya kita cari yang spesifik ya. So, kita coret yang A ya. Kalau yang B gimana nih? To confirm that the liquefaction is unexpected. I think it's not unexpected, tapi lebih ke liquefaction ini terjadi namun seringkali tidak disadari oleh kita. Misalnya nih, kalian yang mungkin tinggalnya di daerah utara, ya kan? Di daerah Jakarta bagian utara, pasti pernah lihat ya, kok dulu waktu saya kecil, tadinya lautnya itu sejajar, kok lama-lama sekarang tinggian lautnya ya? Iya apa iya? Atau mungkin pernah baca berita ya, bahwa di daerah sana, di daerah utara, di daerah Ancol yang pantai itu ya misalnya ya, itu permukaan tanah dan permukaan airnya sudah berbeda. Nah ini sebenarnya termasuk salah satu fenomena liquefaction ya, di mana terjadinya pergeseran tingkat ya, permukaan tanah dan permukaan air ya. Kalau yang C, to give brief explanation about what liquefaction is. Oke, untuk menjelaskan secara singkat dan tepat apa sih yang dimaksud dengan liquefaction itu sendiri. Yang D, to propose the theory about liquefaction, untuk memastikan teori tentang liquefaction itu sendiri. Ataukah yang E, to explain the differences, yang berhubungan, perbedaan yang berhubungan dengan tekanan air yang terjadi. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa terjadinya liquefaction itu adalah karena adanya perbedaan tekanan air ya, yang menyebabkan pergesekan di tanah, kemudian tanahnya menjadi lebih lembek ya kan, akhirnya apa tuh? Bangunan di atasnya jadi nggak sekokoh itu gitu. Jadi jawabannya adalah yang echo ya. Oke, sampai nomor 3 gimana? Oke ya. Oke, sip. Harus semangat. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya mudah-mudahan ya pembahasan dari kakak tadi, dan semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, vocabularies dan lainnya, dan pastinya bisa memberikan wawasan baru buat kita semua ya. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.